Oh, hai. Ketemu lagi sama gue di Ijong Podcast. Ya, kemarin gue udah cerita tentang berteman. Sekarang gue pengen ngelanjutin nanti cerita gue tentang topik utama gue. Sebelumnya gue mau nyapa dulu nih buat semuanya yang lagi ngedengerin. Thank you. Sebelumnya gue ucapin terima kasih yang lagi ngedengerin, yang mungkin lagi sendiri, sama pacar, atau bahkan lagi nikmatin keisengan sendiri, nggak sengaja ngetik di YouTube podcast dan ketemu Ijong Podcast dan mau ngedengerin, welcome, selamat datang di Ijong Podcast juga buat penonton atau pendengar baru. Thank you banget buat semuanya udah ngehargain karya gua ini untuk cerita tentang ya masa lalu di tengah-tengah sekarang masa gua, ataupun nanti gua akan cerita tentang masa depan gua. Oke, sebelum gue lanjut ke cerita utama gue bakal sedikit cerita nih tentang apa nih yang sekarang lagi dihadapin sama gue sekarang. Ya, untuk sekarang ini gue masih ada di zona yang namanya Indonesia lagi kena COVID-19. Ya, untuk perkembangannya di sekarang ini bulan April tahun 2020, gue masih ngalamin yang namanya work from home. Yap, untuk di 3 hari ini dari yang kemarin, kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia untuk diharuskan di rumah, terkecuali memang mendesak untuk keluar. Yap, baru 3 hari ini benar-benar sangat diharuskan untuk di rumah, dikarenakan virus ini menyebar dengan sangat cepat dan sudah membunuh atau membuat orang meninggal di Indonesia sebanyak lebih dari ratusan orang. Itu sangat-sangat bahaya ya buat kita yang lagi di Indonesia. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus disatukan atau disuruh untuk tetap stay di rumah. Nah, untuk tadi gue sempat searching di berbagai sosial media untuk daerah-daerah sekitar Jabodetabek, khususnya Jakarta, itu sangat lenggang untuk jalanan. Yap, sangat lenggang. Mungkin ada beberapa yang lewat seperti kendaraan mobil atau motor, mungkin itu mereka lewat karena mungkin ya, yang gue tahu adalah mereka butuh keluar, dan itu emang diperuntukkan untuk yang uh, harus keluar. Seperti contoh misalkan dia ingin ke supermarket karena bahan baku di rumah dia habis, nah itu diperbolehkan oleh pemerintah kita. Cuman untuk yang tidak diperbolehkan adalah yang untuk cuman hanya jalan-jalan keluar, atau mungkin untuk bertemu dengan seseorang yang sebenarnya itu bisa dilakukan lewat video call atau telepon biasa melalui WhatsApp dan lain-lain. Jadi itu dikhususkan sekali buat yang benar-benar memang harus keluar dari rumah untuk membeli bahan baku atau mungkin memang melakukan hal sesuatu something yang sangat dibutuhkan gitu. Dan tadi di daerah gue sendiri di Banten itu benar-benar sepi, benar-benar sepi banget karena memang uh, orang juga takut ya keluar, karena emang sudah ada kebijakan jika keluar dengan sembarangan tanpa ada hal yang pasti itu akan terkena tindakan teguran, yang lebih parah lagi akan terkena pidana. Nah, oleh karena itu ya kita sebagai warga negara yang baik, dan gue khususnya ya sebagai salah satu warga negara ya Indonesia, itu ya harus patuh. Mau gimana pun keadaannya kita harus tetap patuh, karena belum tentu yang kita lakukan nanti akan berdampak lebih baik kalau kita keluar. Itu maksud gue, kalau misalnya kita keluar kita belum tahu kan yang terjadi apa. Makanya itu kita tetap stay di rumah, ya stay safe. Masih bisa kok kita ngelakuin hal di rumah dengan berbagai macam apapun caranya. And then gue tadi juga call teman-teman gue, dan ternyata teman-teman gue juga di rumah, bahkan pasangan gue pun juga di rumah gitu, karena memang bahaya banget sekarang dampaknya itu. Virus ini lagi menyebar sangat pesat untuk di negara Indonesia. Yep, karena itu banyak sekali yang khawatir gitu. Nah, untuk tadi ya, gue tadi sebenarnya niatnya pengen keluar, pengen cari makanan. Cuman kan karena memang itu nggak terlalu, menurut gue, perspektif gue sendiri itu nggak terlalu penting karena masih bisa kita memesan lewat online, delivery makanan atau pengantarannya lebih mudah, jadi itu no problem sih, jadi masih bisa menurut gue untuk dihandle oleh online gitu loh, delivery atau pengirimannya. Yap,
Oke, kita lanjut ke topik utama gue. Kali ini topik utama gue berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin tentang gue ngekos, terus kemudian ada tentang gue berteman. Sekarang gue mau ngejelasin tentang secret admirer, atau bisa dibilang sebagai pengagum rahasia. Mungkin kalian semua sempatlah merasakan itu. Oke, gue gak usah lama-lama ya, takutnya kalian jenuh ngedengerin gue. Untuk yang basa-basi ini kita langsung aja ke Ijong Podcast tentang pemuja atau pengagum rahasia. Stay tune di Ijong Podcast. Oke, ngomong-ngomong tentang pemuja rahasia atau dengan translate Englishnya itu secret admirer, itu banyak ya kalau menurut gue. Nggak hanya gue aja yang ngalamin, gue bisa memberikan sebuah cerita bahwa nggak hanya diri gue, karena di dunia ini atau bahkan khususnya di bumi, pasti di belahan manapun, negara manapun, pasti ada yang pernah ngalamin, pastinya itu. Mau entah itu pria ataupun wanita, itu pasti akan pernah ngalamin hal tersebut. Ya, kenapa sih kita bisa merasakan atau mempunyai feel menjadi pemuja rahasia gitu, atau pengagum rahasia? Karena hal tersebut tuh tumbuh atau muncul gitu di saat kita melihat sesosok orang yang menurut kita itu sesuai dengan karakter atau kebiasaan yang kita inginkan. Itu perspektif gue ya. Karena menurut gue, yang gue alamin saat gue mengagumi seseorang wanita ataupun seseorang yang menurut gue bahkan belum kenal sama sekali, gue hanya melihat dari kejauhan, itu karena sesuai apa yang gue inginkan gitu. Karena memang hal tersebut tuh udah lumrah gitu loh, bahkan teman-teman gue pun merasakan hal tersebut gitu. Jadi sempet temen gue cerita gitu ke gue. Jadi hal itu terjadi di saat umur 21 kalau gak salah. 21 itu di saat gue baru selesai skripsi, hampir selesai skripsi. Jadi ada teman gue dalam satu tempat skripsi itu, laki-laki ya, dia menyukai salah seseorang yang dia ikut skripsi di jurusan gue. Cuman karena kita belum kenal orang ini, karena si perempuan atau wanita ini dia baru pindahan universitas dari salah satu universitas ke universitas gue. Nah, ceritanya tuh jadi awal-awalnya gue saat ngobrol sama teman gue ini belum ada respon apa-apa tuh. Teman gue belum ada dia merasakan hal yang kalau dia mengagumi si perempuan tersebut. Awalnya gue juga nggak terlalu nanggepin ya kan, tapi lama-kelamaan hal itu terungkap gitu. Dari yang saat gue ngobrol sama dia di sebuah lab, dan ada wanita itu lewat di depan lab gue itu, temen gue itu benar-benar nggak fokus, benar-benar sampai nggak fokus saat gue ngomong nerangin apa yang harus dilakuin di saat nanti sidang skripsi. Dan sampai gue nanya gitu, woi, nggak fokus, ngeliatin siapa sih lu? Terus dia cuman senyum-senyum. Dan gue belum terlalu fokus sama perempuan itu, karena ya gue nggak tahu dia senyum-senyum, mungkin dia lihat chat atau teks dari kekasihnya atau dari siapa, kan gue juga nggak nanya. Hingga beberapa minggu selang itu, makin lama nih anak makin kelihatan gitu, kenapa nih orang kok makin nggak fokus gitu. Sampai akhirnya di saat kita satu tempat dikumpulkan untuk diajak briefing sama dosen pembimbing kita. Nah, di situ gue ngeliat
gue kan datang bersama teman gue nih yang suka sama wanita atau perempuan tersebut. Sebut saya teman gue namanya Raffi. Yap, teman gue ini, si Raffi ini emang menyukai seseorang ini gitu loh. Nah pas gue ditanya, Vi, lu suka sama dia? Terus dia cuma diam gitu, enggak, biasa aja gitu kan. Terus pas gue tanya gitu, tapi gue ngelihat kayak gelagat atau karakteristik lu kayak menyukai. Enggak lah, biasa aja. Dan sampai akhirnya dia mau mengungkapkan sendiri. Ya ini salah satunya yang gue bisa kasih sebut sama lo, atau bisa gue ceritain kenapa seseorang itu tidak bisa memendam rasa perasaannya sendiri dan dia harus menceritakan ke orang lain. Karena berat, sumpah berat bray. Jadi pemuja rahasia tuh berat, sumpah itu sakit banget. Sama seperti lu LDR, long distance relationship, atau membangun hubungan jarak jauh. Pengagum rahasia itu juga berat. Kalau lu mau tahu, itu butuh hati yang kuat kalau gue bilang ya. Ya, jadi kayak misalkan waktu itu case atau kasusnya adalah seperti ini. Di saat si Raffi menceritakan ke gue, itu udah lumayan parah sih halnya. Jadi dia ngelihat orang yang dia suka, si wanita ini, tiba-tiba jalan sama orang lain yang si Raffi tuh menggebu-gebu gitu loh, dan berpikir kalau si laki-laki itu adalah pacarnya si perempuan itu. Padahal belum tentu kita bisa pastikan itu. Tapi namanya pengagum rahasia itu pasti merasakan this feel it gitu, kecemburuan bahwa itu orang lain pasti berinteraksi dengan laki-laki tersebut, wanita dengan laki-laki berinteraksi. Menurut pengagum rahasia mereka pacaran gitu, that's it. Tapi padahal belum tentu gitu. Dan akhirnya si Raffi saking keselnya, dia akhirnya cerita ke gue, tau nggak, gue suka sama ini. Terus gue ketawa di situ, sumpah gue ketawa. Terus dia ngomong, kenapa lu ketawa? Terus gue bilang, gue udah bilang Vi dari awal kalau lu emang suka sama dia, gue udah ngeliat dari gelagat lu. Terus Raffi cuman ketawa, senyum gitu, senyum tipis. Dan dia sempet bilang ke gue, apa ya yang harus gue lakuin. Terus kalau gue, karena waktu itu pas si Raffi merasakan hal tersebut, gue cuma bisa mengungkapkan ke dia kalau menurut gue yang harus lu ungkapin adalah tentang perasaan lu. Tapi nggak mungkin seseorang yang benar-benar pengagum rahasia bakal langsung mengungkapkan perasaan itu. Dia bakal berpikir ulang. Kenapa? Karena secara logika hal itu nggak mungkin terjadi. Itu berat kalau dilakukan, karena seseorang yang mengagumi seseorang lain itu butuh tekad khusus untuk uh, mengutarakan atau menceritakan ke orang tersebut. Karena berat, sumpah berat bro. Karena satu hal, dia takut ditolak. Pengagum rahasia itu permasalahannya takut ditolak. Makanya kenapa dia mengagumi secara rahasia, agar hatinya dia ya tidak sakit saat mengungkapkan. Jadi lebih baik dipendam. Kalau itu yang gue pikirin ya, menurut gue. Cuman mungkin lu semua punya perspektif lain ya, itu pemikiran lu semua gitu loh. Dan setelah itu, pas gue bilang seperti itu, si Raffi berpikir 2 kali. Ntar gue pikirin deh, kata dia gitu. Gue belum tahu nih mau ngungkapin apa nggak. Gue udah tebak si Raffi tuh bakal ngomong kayak gitu. Beberapa hari kemudian, karena udah ditunggu dengan skripsi, dan si Raffi makin menggebu-gebu, makin kesel, dan itu membuat dia jadi mundur sidangnya atau terbengkalai skripsinya. Kenapa? Karena rasa di hati itu berat buat ngungkapin. Sumpah berat, itu bahaya sih Bray, sumpah bahaya. Sampai kalau terjadi hal tersebut itu bahaya, apalagi lu lagi saat keadaan genting, atau lu sedang melakukan hal yang genting, urgent, lu harus lakuin, tapi di satu sisi hati lu berbicara something buat orang lain. Wah itu berat, sumpah berat banget. Dan di situ pun Raffi cuman kayak, gue gimana ya, gue sampai telat sidang lu gara-gara mikirin dia. Wah gila. Dan akhirnya gue memutuskan hal yang lain adalah membantu dia akhirnya, karena di situ gue udah lulus duluan sidang. Jadi gue bantu dia karena gue pingin ya satu wisuda bareng-bareng sama dia setelah sidang skripsi tersebut. Jadi akhirnya gue bantu dia. Gue orangnya itu memang kalau nggak kenal nggak akan langsung ngomong, karena gue nggak terlalu extrovert. Gue tanya temen gue yang kenal sama si perempuan ini dong. Gue tanya, dan ternyata gue ketemu timing yang pas. Timing yang pas itu adalah di saat
dia sedang berkumpul bersama teman-temannya untuk mengerjakan tugas skripsinya itu. Jadi pas saat ngerjain tugas skripsi itu gue datang dong, speak gue pengen bantuin teman gue yang belum lulus sidang ini gitu, tanpa ketahuan si Raffi. Gue belum ngomong sama Raffi, jadi gue ketemu dulu sama teman gue ini. Akhirnya teman gue ngenalin gue sama si wanita ini, dan gue baru tahu ternyata namanya ini, perempuan ini adalah Luna. Gue baru tahu Luna. Oke. Dan singkat ceritanya, akhirnya gue kenalan sama Luna. Gue tanya dia angkatannya berapa dan dia itu mau lulus sekarang juga atau enggak, dan ternyata jawaban dia adalah angkatan seangkatan sama gue, dan dia memang harus lulus sekarang. Sebenarnya di kampus gue tuh bisa lulus semester depannya lagi kalau dia masih ada mata kuliah yang belum selesai, dan si Luna ini ada beberapa mata kuliah yang sedikit lagi belum selesai, jadi harus diselesaikan secara buru-buru, makanya dia pengen lulus sekarang. Dan akhirnya gue cerita, gue ngobrol ya layaknya laki-laki lah, ngobrol biasa cerita gitu. Dan di sini adalah saat-saat yang pas waktu itu, kalau nggak salah beberapa hari sebelum dia sidang. Gue tanya di situ, lu mau sidang ya? Terus dia jawab, iya gue mau sidang. Oke, lu mau sidang berarti lu udah siap dong apa yang lu lakuin. Terus dia bilang, iya nih gue cemas apa yang harusnya. Nah di sini timingnya pas gue buat bantuin dia. Jadi di saat gue, oh ya udah lu gini aja, lu bikin ini terus itu gue bantuin dia di saat di lab. Dan akhirnya gue berdua sama dia tuh pulang malam dari lab. Seenggaknya waktu itu tuh kalau nggak salah ya, seingat gue tuh jam 8:30 malam dari kampus gue. Otomatis dia pulang malam dong, ya nggak sih, perempuan pulang malam itu nggak mungkin sendiri. Dan dia akhirnya gue bantuin buat nganter ke kosannya. Dan selama jalan ke kosannya itu, gue bercerita sama dia, Lun, gue sempet ngeliat lu lagi jalan sama cowok tuh, speak kan. Gue nanya, itu teman lu ya? Speak gitu. Dan akhirnya dia jawab, seorang perempuan pasti kalau ditanya gitu pasti akan berpikir sekali dua kali, tapi habis itu langsung jawab. Dan dia jawab, enggak kok, dia teman gue. Oh teman, oke. Kalau dia teman lu, dan itu lu udah kenal lama sama dia? Ya udah kenal lama sih, cuman dia cuma temen doang gitu katanya Luna. Dia lagian juga udah punya cewek kok. Oh udah punya cewek, kira gue belum gitu. Gue sambil ketawa-tawa sama dia ngomong, iya udahlah ya kali. Nah di sini timing yang pas buat ngomong ke si Raffi. Gue tahan dulu omongan Luna sampai di situ karena gue pengen tahu dulu ekspresi Raffi saat mengetahui ini apa. Dan akhirnya gue nganterin pulang si Luna ke kosan, dan gue balik lagi ke kosan gue. Yap, besoknya pas kali gue ketemu sama Raffi lagi main ke kampus kan. Dan di situ gue lagi ngumpulin beberapa berkas-berkas untuk penyelesaian akhir skripsi gue. Gue cerita sama Raffi, ternyata namanya itu Luna. Terus dia dengan tersontak dong Bray, kaget dengar cerita itu gitu. Anjir, lu tahu dari mana? Sialan, lu kan ngasih tahu gue. Terus gue ngomong, kalau gue ngasih tahu lu, ini bakal hancur. Lu tahu kan orang pengagum kayak lu tuh wah susah. Gue tahu banget. Terus dia cuman ketawa-tawa. Dan akhirnya gue ceritain ke dia, jadi gini itu temennya Luna gitu loh, bukan pacarnya. Jadi temennya Luna cowok ini udah punya pacar kok. Oh, dan itu Raffi tenang banget. Terus gue nyaranin dia buat, lu ngerjain skripsi lu deh biar bisa selesai bareng sama dia. Soalnya juga mau sekarang nyelesain si skripsinya itu gitu loh. Setelah hal tersebut, akhirnya Raffi pun berlanjut ngerjain skripsinya dia. Nah pas saat dia ngerjain skripsi itu, gue ngasih momen penting ke Raffi adalah dengan cara ya dia main ke lab di satu tempat sama Luna biar dia bisa ngobrol. Dan akhirnya Raffi mau. Singkat cerita, akhirnya gue mempertemukan Raffi dengan si Luna ini. Asik, ngepas dong waktunya kan. Akhirnya momen yang ditunggu Raffi itu ngepas gitu. Dan akhirnya Raffi pun ketemu dengan Luna. Kemudian gue menceritakan ke Luna, ini teman gue Raffi. Dan akhirnya pun Raffi kenalan sama Luna. Setelah selesai kenalan itu, gue cuma bicara satu kata waktu itu ke Raffi, lu lanjutin gitu ya. Karena kalau menurut gue udah berusaha buat bantuin teman gue, dan akhirnya dia ngelanjutin karena harus banget lah, masa ya gue teruskan. Dan endingnya adalah setelah mereka melakukan
perkenalan conversation selama berminggu-minggu dan akhirnya mereka bisa sidang, akhirnya mereka berpacaran. Itu salah satu contoh kasus yang menurut gue friends with benefit ya, yang bener loh, ini friends with benefit yang benar. Ya jadi mereka berpacaran akhirnya, and then yang gue tahu sih sampai sekarang itu yang gue tahu. Selanjutnya sih gue kurang tahu ya kayak gimana. Nah itu salah satu hal keceriaan lah dari teman-teman gue. Oke, kemudian kalau mungkin lu bertanya ya, itu kan cerita temen lu ya bang, cerita lu gimana sih, ada gak sih bang lu punya atau memiliki perasaan ya mengagumi seseorang wanita gitu. Oke, gue bakal ceritain ke lo. Cerita ini gue mulai mungkin di saat gue SMA dulu. Gue ada 2 cerita sebenarnya, yaitu pas SMA sama kuliah. Gue mulai yang di SMA dulu. Jadi yang di SMA ini gue suka sama seseorang. Ya gue ngagumin seseorang itu waktu pas pertama kali gue mos. Yap, waktu itu pas pertama kali gue mos, gue suka sama kakak tingkat gue. Cerita ini pernah gue ceritain sesingkatnya itu waktu pas gue ngejelasin podcast tentang masa remaja gue. Ya masa remaja gue ingat masa remaja. Waktu pas SMA gue ceritain tentang perempuan ini. Ya si perempuan ini gue kagumin karena menurut gue dia sesuai apa yang gue pikirin gitu, sesuai sama yang karakter yang gue pingin itu. Ya pas dia perempuan bukan laki-laki anjir. Ya terus si perempuan ini tuh putih, cantik, baik, terus pendiam, orangnya nggak banyak ngomong, terus kemudian rambutnya lumayan pendek sebahu. Nah gue mulai mengagumi di saat gue pertama kali mos. Dia baik banget di saat jadi kakak mos. Nah di situ gue mulai ngagumin, gue mulai nyaman sama dia. Dan tapi sakit hatinya adalah dia tuh punya pacar. Dia tuh udah punya pacar dan gue harus menupuk perasaan itu deep to the deep gitu, dalam-dalam, dan itu sakit banget. Di saat lu tahu waktu itu terjadi saat gue selesai mos itu udah beberapa bulannya, dan gue tetap dekat sama dia sebagai likes. Ya dia girlfriend gue gitu, dia pacar gue, padahal si perempuan ini nganggapnya cuma pertemanan aja gitu, just teman, friend. Cuman gue nganggap lebih dan itu enak gitu loh, seneng gue. Tapi itu just imagination gitu, imajinasi lu aja, belum tentu terjadi. Dan di saat waktu itu hal terakhir yang gue ingat ya, di saat gue mengagumi dia, gue pengen nganterin dia pulang, ternyata udah punya pacar. Dia dianterin sama pacarnya. Waktu itu gue ngomong gini, kak, ini kan udah lumayan sore nih, karena dari sekolah pun gue juga emang waktu itu ada eskul, dan dia pun ikut paskibra kan, jadi sekalian karena gue udah deket sama dia. Pas gue mau nganterin, dia ngomong gini, aduh sorry ya, gue udah sama cowok gue udah ngejemput, next time ya lu boleh nganter gue. Wah anjay di situ sakit sumpah. gue nggak bisa ngomong, gue cuma bisa oke, ya udah kak. Gue sok sibuk gitu loh, kayak yaudah nggak apa-apa kak, ya udah ntar aja kak, soalnya gue juga harus ke rumah temen. Ya alasan gitu, padahal hati udah sakit banget, kayak aduh anjir dia orang lain. Tapi ya udahlah, di situ gue bener-bener diam, terhenti sejenak, hingga beberapa bulan setelah gue melalui hal tersebut, dan akhirnya gue naik kelas dan dia pun kelas akhir ya, kelas 3, dan di situ pun akhirnya dia putus kan. Nah di situ waktu yang pas gue terlalu mendam perasaan itu lama, dan meskipun gue udah dekat sama orang lain tapi gue tetap suka sama dia. Makanya jahatnya gue adalah gue pernah sempat mutusin orang lain demi ya kakak tingkat itu, dan akhirnya gue jadian. Itu happy ending bray, itu happy ending, dan akhirnya gue selesai gitu loh. Happy ending gue di situ. Itu SMA. Dan
Kali ini gue ceritain tentang gue yang kuliah. Yap, ceritanya gini. Gue ngagumin si wanita ini. Itu dia adalah temen dari temennya Kevin. Ya, kalau lu tahu Kevin, gue pernah jelasin tentang Kevin di podcast berteman. Itu ada cerita tentang Kevin. Jadi si wanita ini gue kenal dari temannya Kevin, karena gue sering nginep di kosannya Kevin. Nah, otomatis gue sering main dong ke kampusnya Kevin. Nah, pas gue lagi main ke kampusnya Kevin, ketemu temannya Kevin, lagi ngobrol santai di gedungnya dia. Dan akhirnya gue ketemu sama perempuan itu. Sumpah, perempuan itu gue ketemu. Orangnya putih, rambutnya lumayan panjang, cantik, baik, senyumnya manis. Itu yang gue suka. Dan kalau kali ini dia orangnya pemalu, nggak terlalu banyak ngomong. Dan banyak banget gue pingin banget buat ngobrol, cuman hati nggak bisa mengutarakan hal tersebut. Paling gue cuman senyum gitu. Dan lu tau nggak, waktu itu ada saat gue bertemu sama si perempuan ini. Jadi si perempuan ini lagi ngumpul sama temannya Kevin. Gue sama Kevin datang ke situ dalam rangka emang lagi makan-makan setelah pulang kampus. Dan gue waktu itu lagi nggak kampus, libur. Jadi gue main ke kosan Kevin. Ya, pas main di kosan Kevin, gue diajak sama Kevin buat ke kampusnya buat acara makan-makan. Pas lagi acara makan-makan ada dia dong. What the fuck, gue ketemu dia. Dan gue cuman pas salaman gue salaman sama dia, wajir, perasaannya itu gemeter sekali, bray. Sumpah, gue sampai gemeter sekarang juga. Gue bener-bener gemeter banget. Itu susah buat diungkapin. Cuman yang harus gue lakuin adalah gue tetap stay cool. Just stay cool yang harus lo lakuin. Gue stay cool, gue speak kayak I don't care. Gue nggak peduli dengan siapapun di situ, jadi speak. Dan gue kenalan nama, dan dia nyebutin nama dia Ami. Gue kasih nama ininya aja ya, inisial dia Ami. Jadi si Ami ini dia ngobrol sama gue gitu loh. Ya kalau misalnya dari dengan sekarang ya udah ya, maaf ya Mi, ini waktu dulu loh, bukan sekarang. Nah, jadi menurut gue kenalan sama dia awalnya biasa-biasa gitu, sampai akhirnya menumpuk rasa kagum tuh makin membesar gitu. Gue speak pulang kuliah itu, gue speak main ke kampusnya Kevin. Padahal Kevin ngomong, lu ngapain kesini ke kampus, udah di kosan aja, kosan gue kita main PS gitu. Gue nggak bisa, karena gue ada hal yang gue tutupin di situ, dan gue nggak ngomong ke Kevin. Nah, di situ pas gue ketemu lagi sama dia, itu perasaannya senang banget. Dan lu tau, gue cuman buat ketemu doang di situ, nggak ngelakuin apa-apa, just buat ketemu dia, keluar dari gedungnya dia doang. Karena gue cuma nunggu di depan gitu, speak gue ngobrol sama Kevin kayak, duduk sini yuk, lebih asik duduk sini gitu dibandingin di sana pendopo. Lah kenapa, kata dia, lebih enak di sini. Oh ya udah deh, si Kevin tuh masih bego, dia nggak tahu kalau gue suka sama si Ami gitu. Jadi gue duduk situ speak ngobrol sama Kevin, dan pas banget dong dia keluar. Nah, sulitnya jadi pengagum rahasia adalah caper. Itu dia, cari perhatian. Gila, di situ gue tiba-tiba aja gitu lost control, mencari perhatian gitu, ketawa kenceng gitu. Terus tiba-tiba dia datang gitu, lewat gitu aja gitu. Karena wah anjir, gue juga anjir, kayak gue dia bakal ngeliat gitu. Terus tiba-tiba Kevin dengan begonya nanya gitu pas dia udah lewat sedikit, lu kenapa kencang amat ngomongnya, sambil ketawa kencang gitu. Terus dia ngeliat kan, anjir gue malu, sumpah gue malu sama dia. Terus gue cuman ngeliatin si Kevin, cuman melototin ya, diem kata gue dalam hati gue. Terus Kevin cuman, kenapa sih lu kayak gitu, anjir. Itu bener-bener absurd banget. Dan akhirnya ya udah, dia akhirnya jalan lagi, dan gue bisa menghela napas. Akhirnya dia lewat juga gitu kan. Itu kasus pertama. Dan kasus kedua adalah waktu itu di saat acara Kevin itu, ada acara malam, satu kampusnya dia berkumpul. Dan
gue speak ikut datang lagi dong. Dia ngomong kan, ada acara nih di kampus gue. Acara apaan? Ya acara perkumpulan rame-rame gitu, satu kampus. Mau datang nggak? Ada makan-makan. Nah pas dia ngomong, si Kevin ngomong makan-makan, gue speak, gue ikut makan gratis kan, gue mau. Nah pas makan gratis itu gue ngikut dong ya kan. Anjir, Kevin ketawa ya, lu kenapa makan gratis pengen ngikut, giliran ini main PS nggak mau. Terus gue cuman ya udah ikut aja. Dan lu tahu di pendopo makan bareng, gue gak ngikutin Kevin gitu. Tiba-tiba Kevin kaget, dulu kemana gitu, dia ngeliat-ngeliatin gue celengah-celengah. Gue bodo amat, orang gue ngagumin si Ami ini, gue ngeliatin dia. Dan anyway itu memupuk perasaan lagi, gila, makin deep, makin dalam banget gue memupuk perasaannya itu gitu. Sampai akhirnya gue tuh bener-bener gak kuat gitu. Waktu itu terjadi lagi saat gue ngeliat dia tiba-tiba ngobrol sama orang lain. Wah itu menggebu-gebu, udah kayak Raffi, menggebu-gebu. Wah sumpah itu gue gak tahu ya harus ngelakuin apa. Gue cuma bisa menghela napas, cuma bisa melototin. Dan gue gak bisa, masa gue ngomong, woi jangan deketin Ami, dia punya gue. Gak mungkin Bray, lu siapa gitu loh. Makanya gue berpikir, anjir, gue kalau gue ngomong gitu ya gue siapa gitu loh. Gak mungkin. Makanya gue diem aja udah pas kayak gitu kan. Akhirnya gue ngomong lah sama Kevin, Vin, selama ini gue suka sama Ami. Oh dia ketawa terbahak-bahak dong, bukannya ngebantuin, dia ketawa dulu anjir. Ada itu 2 hari ketawa mulu. Jack suka lu ya Jack, anjir pantas lu kagak mau main PS, kata si Kevin. Lu mau bantuin gue apa enggak, gue bilang gitu kan. Iya gue bantuin, kata dia gitu. Anjir sialan lu Vin, gitu kan. Dan akhirnya pun dia ngebantuin buat ngobrol lah, istilahnya ketemu. Nah di saat ngobrol itu gue udah mulai akrab dong sama si Ami ini, karena udah cerita banyak. Dan pas gue cerita sama si Ami ini, gue menceritakan tentang kisah-kisah gue, dan dia juga menceritakan tentang kisah-kisah dia. Dan berakhir waktu itu adalah lewat chat online. Gue minta nomornya dia, gue chat online. Kalau nggak salah waktu itu masih zaman yang lain. Gue cerita-cerita di lain, ngobrol sama dia. Dan bahkan pun itu gue waktu pas nggak ketemu sama Kevin di kampus, gue senyum-senyum sendiri bro, senyum-senyum sendiri ngelihat chatnya itu aja, padahal kayak biasa aja gitu. Dan dia tuh kayak gue misalkan ngobrol sama dia, pagi dia juga jawab pagi, kayak gue kayak ngerasa dia tuh ngehargain, padahal itu biasa aja, menurut dia itu biasa aja gitu. Tapi gue ngerasa itu ngehargain gitu loh, kayak wah dia suka sama gue nih, gue juga wah mantap gitu, makin seneng gitu. Dan makin menggebu-gebu gue. Dan sampai akhirnya waktu itu gue inget gue ngajak dia nonton kalau nggak salah, seingat gue ya. Gue ngajak dia nonton, terus gue bilang malam ini kira-kira sibuk gak? Terus dia ngomong enggak kok, kenapa gitu, nonton yuk. Oh ya udah deh kita nonton, kata dia gitu, soalnya dia nggak sibuk banget. Dan itu awalnya tiba-tiba file nggak terjadi nonton. Kenapa? Tiba-tiba dia ada tugas kampus. Sorry ya, katanya, aku nggak bisa nonton. Terus gue bilang kenapa nggak bisa nonton? Ya ada acara kampus nih, ada tugas juga. Wah anjir, hopeless gue di situ. Tapi gue nggak mau nyerah dong Bray, udah kabut gitu, udah kadung banget kalau dibilang. Ya udah akhirnya beberapa minggu gue coba lagi, file lagi, dia banyak acara. Memang si Ami ini acaranya banyak banget, dan dia emang lumayan jadi primadona lah di jurusannya, karena emang cantik, banyak yang suka. Bahkan bukan gue aja di situ, gue akuin, bukan gue aja, yakin gue. Dan singkat cerita, akhirnya minggu keberapa pun, ketiga kalinya gue bisa nonton sama dia, dan ini nggak fail. Dan ini bener-bener gue harus siap gitu. Dan lu tahu, di saat gue udah bisa bareng sama dia jalan berdua, dan kemudian pas jalan itu nyampe di sebuah mall, gue nonton. Seru gak nonton ya kan, film, gue lupa filmnya apa, kayak nonton. Dan lu tahu, anjir, gue kayak sial gitu loh. Lu tau gak sih, tiba-tiba dia di chat sama orang tuanya, udah malam sudah pulang. Anjir itu film setengah pun juga belum kayaknya, anjir, baru
awalan doang, terus dia tiba-tiba ngechat terus diem, seolah-olah dia pingin ngasih tau gue nggak boleh pulang malam. Dan akhirnya gue peka dong, kenapa Mi, chat dari orang tua ya? Terus dia cuman senyum. Terus gue ngomong, ya udah balik yuk, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, jangan, nggak enak, filmnya baru mulai, terus kamu juga baru, katanya. Udah nggak apa-apa, pulang aja yuk, nggak enak sama orang tua kamu, gue bilang gitu kan. Kira gue nganterin pulang bro, dan itu sumpah gitu doang sih anjir, sumpah. Dan itu tuh sama sekali menyakitkan hati. Gue nganterin dia pulang, dan gue pulang tanpa ada perasaan apapun, bener-bener pulang aja udah saking keselnya. Ya udahlah balik aja. Dan gue di kosan tidur aja, nggak tahu gue harus ngelakuin apa, tidur aja udah anjir. Dan besoknya ya namanya pengagum rahasia ya, belum ngungkapin apa-apa. Dan gue nggak tahu perasaan dia di situ gara-gara nonton suka apa enggak kan, gue nggak tahu. Dan gue ya udah balik lagi kayak, selamat pagi ya Mi, kayak gitu anjir. Udah kayak wah apaan kayak gitu, kalau diingat-ingat sekarang kayak tai tau gak lo. Gue kayak gitu tuh anjir. Terus dia chat lagi, iya pagi kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Dan itu berlangsung lama banget, lumayan pas di saat gue kuliah. Gila, gue ngagumin dia tuh sangat lama banget. Dan sampai gue nggak bisa ngungkapin perasaan itu karena saking lamanya jadi pengagum rahasia bre. Sumpah yang kali ini sakit banget, kalau lu mau tau gue sakit banget. Karena gue nggak bisa ngerasain feeling apa-apa gitu loh di diri gue, karena udah jatuh, bukan ketiban tangga ya, jatuh kayak jatuh di tempat yang gue nggak tahu harus mengutarakan seperti apa. Gue cuman hanya bisa diam, ngobrol sama dia. Di saat gue ngobrol pun, waktu pas di kampusnya si Kevin ini, pas selesai yang ya beberapa minggu setelah nonton itu, gue cuma bisa ya gimana kabarnya kayak gitu. Gak bisa gue ngomong Mi, gue pengen ngomong berdua deh, gue pengen bilang gue suka sama lu. Gak mungkin, gila, itu gak mungkin. Pengagum rahasia susah buat ngungkapin itu kalau gak dari bener-bener hati. Yang SMA aja itu gue ngungkapin, itu gue numpuk perasaan itu berbulan-bulan, karena nunggu dia pacaran selesai itu sakit. Baru ngungkapin itu di akhir-akhir. Dan dia akhirnya go on aja, udah lepas aja gitu. Karena udah gak bareng kan, udah gak satu SMA. Orang kuliah, dia kuliah, gue masih sekolah, jadi udah gak bareng. Nah ini apalagi si Ami ini gitu, gue bener-bener kayak wah anjir, gue bener-bener gak bareng sama dia gitu loh. Susah buat ngomong, akhirnya gue diem, gue harus ngungkapin apa, cuman perasaan menumpuk gitu, sakit gitu kalau dia. Dan waktu itu yang terparahnya adalah, sumpah ini paling parah menurut gue ya. Jadi di saat itu pas banget ulang tahunnya dia, dan itu pun gue nggak tahu dia ulang tahun. Gue dikasih tahu sama si Kevin gitu loh. Dan dia pun mungkin nggak berharap apa-apa gue berikan. Dan akhirnya gue tahu itu pun dari Kevin, soalnya gue nggak bisa ngelihat kontaknya dia di sosial media karena di private semua. Dan akhirnya pun gue tahu dari Kevin, dan gue bener-bener di situ bawain kayak kue. Jauh loh jaraknya itu dari kampus gue beli dekat kampus gue, dan jaraknya kayak dari desa ke kota. Kalau di Bandung tuh lumayan, ada kali sekitar 30 kiloan, 30 kilo sampai 40 kiloan lah dari kampus gue ke kampus dia. Itu gue bawa kue. Dan ya sebagai pengagum rahasia ya cuman bisa tersenyum gitu, membayangkan sebuah imajinasi bahwa thank you, gue suka sama lu mau nggak, kayak gitu kan. Nggak, itu imajinasi aja gitu, nggak mungkin. Dan akhirnya pun gue ketemu kan sama dia, gue ucapin happy birthday ya Mi, nah semoga panjang umur bla 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 bla, so baik gitu. Padahal di belakangnya udah banyak ngantri cowok-cowok lain pengen ngasih kue sama hadiah, anjir. Terus di saat itu pas gue mau ngasih kue, gue tahan dulu, gue cuman ngucapin happy birthday. Gue biarin yang cowok lain dulu buat ngasih, biar gue jadi cowok the last man gitu loh, cowok yang bisa memberikan yang terbaik gitu, the last. Dan akhirnya gue dapet kesempatan the last itu. Jadi di saat kesempatan the last itu, dia udah sempat mau balikan, udah sore. Dan gue sama si Kevin tuh lagi di kantin. Terus Kevin ngomong, buru lu kasih tuh kue anjir, daripada meleleh tuh kue. Terus
Akhirnya makin lama gue kasih dong kuenya. Gue ketemu sambil lari gitu dari kantin ke pendopo, karena dia lagi duduk di pendopo. Ami bentar Ami. Iya ada apa, kata dia. Ini mau ngasih ini aku. Ya ampun kamu repot banget, kata dia gitu. Terus kirain kamu mau ngasih dari tadi. Terus gue udah mati, what the fuck, gue gak mungkin ngasih dari tadi, banyak cowok lain, gue akan jadi the last man dan gak akan diingat sama lu, gue bilang dalam hati gue gitu. Dan ya udah gue cuma senyum, iya buat Ami gitu, maaf ya telat soalnya baru datang kuenya, tadi buru-buru ngambilnya speak ya, salah cowok banyak kan speak gitu biar bisa diterima. Dan lu tau gak jawaban dia apa? Oh iya makasih ya ngerepotin, yaudah ya Ami balik dulu soalnya udah malam. Wanjay, gue langsung, apa, lu balik gitu aja, gue udah ngasih something dan apa kek gitu, seenggaknya lu makan kue itu. Ya udahlah, gue cuma bisa hanya terdiam, terlepas. Dan itu tuh pun berlanjut hingga gue semester 2 ke 3 gitu. Dan lu tau gak, jadi pengagum rahasia tuh berat gitu, sampai akhirnya gue bisa menerima kenyataan gitu loh, bahwa ternyata selama ini dia belum bisa pacaran. Anjir, fuck, shit. Berbulan-bulan gue ngejar, bahkan dari ya semenjak gue tempat di Kevin ngekos, sampai waktu itu semester 4 tuh gue ngerasa kayak hopeless pas dikasih tahu gitu sama Kevin. Sorry ya, gue baru tahu info nih, tapi lu jangan marah ya, dia ngomong gitu si Kevin ke gue. Ada apaan sih, lu tetap masih suka sama Mami? Terus gue ngomong, ya iyalah, ada apa sih emang, lu harus tahu jawabannya, kata dia. Gue tahu nih, tapi ini terserah ya, kata si Kevin, lu mau percaya apa enggak terserah lu. Ya udah, ya ngomong aja, kata gue belum tahu tuh, ternyata Ami tuh belum bisa nerima cowok manapun. Gue langsung, muka gue yang tadinya lemas itu langsung melotot tuh. Maksud lu gimana, Vin? Hah, maksudnya nggak bisa nerima? Jadi gimana gue selama ini? Iya, semua yang ngejar dia pun sama nggak ada yang diterima sama dia. Karena apa? Dia tuh masih nggak bisa move on. Wah jay, gue langsung, wah gila, gue jadi pengagum rahasia langsung. Oh my god gitu loh, kayak gue adalah tipikalnya pengagum rahasia. Lebih baik ya kalau nggak diterima ya ditolak, dibandingkan dia masih nyimpen perasaan sama orang terdahulu dan belum bisa move on. Karena itu sakit menurut gue ya, daripada gue mengaguminya lagi dia masih ingat sama yang dulu, ntar gue dianggap orang dulu. Nggak mau, setiap orang pun nggak mau dianggap orang dulu, pasti nggak ada yang mau dianggap orang dulu. Bahkan pasangan gue sekarang pun nggak mau gitu loh, gue sama dia kita udah punya komitmen, nggak mau dianggap orang dulu. Ya kita harus move on, harus ke depan. Makanya karena hal tersebut gue langsung hopeless di situ, kayak anjir, lu kenapa baru kasih tau gue sekarang, Vin? Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu lo ngomong, Vin? Iya sorry, gue juga baru tahu dari teman gue itu, temannya si Ami. Anjir, gue di situ bener-bener ada 2 hari 3 hari lah, gue bener-bener males banget ngampus karena tahu kenyataan sakit gitu loh. Itu sakit banget. Dan makin lama ya benar, lu harus tetap maju. Hati, jujur ya, kalau menurut gue hati itu berat loh dibandingin yang namanya lu kayak dipecat dari kantor ataupun lu di DO dari kampus. Ini menurut gue ya, ibaratnya kayak lu dikeluarin sama orang tua, sama beratnya kayak gitu. Dari rumah ya, lu dikeluarin sama orang tua dari rumah dan gak dianggap anak lagi. Itu sih. Dan gue cuman kayak, anjir ini berat banget menurut gue gitu loh. Dan gue akhirnya makin berhari-hari makin ngerasa, oh ya udahlah gue harus move on gitu. Meskipun beberapa saat gue masih ketemu dia kalau lagi main ke kampusnya Kevin, karena kan gue sering main ke kampus Kevin buat jalan-jalan sama dia, sama Kevin, buat nongkrong lah kemana, ketemu dia. Dan gue cuman kayak makin hilang perasaan tuh pengagum rahasia. Di saat itu gue hilang pas tahu perasaan kayak gitu. Dia bilang, hai, katanya, ya Imi,
gimana Mi kabarnya, ya baik ya. Terus tiba-tiba dia balik, dan gue dulu yang kalau dia balik itu gue merasakan, bareng gue dong, bareng gue pulang ya. Sekarang udah enggak, ya udah kayak ya udah balik aja kayak gitu loh, perasaannya kayak gitu. Dan akhirnya itu udah hilang semenjak gue juga udah sibuk sendiri, dan Kevin pun sibuk juga. Jadi ya itu yang ya sad ending ya, bukan happy ending. Jadi ya jujur pengagum rahasia tuh berat, bro. Ya gue kasih pesan aja untuk dari cerita gue ini, nggak selamanya pengagum rahasia itu dilihat orang kayak sepele, hanya sebelah mata, ya elah pengagum rahasia nggak berani ngungkapin. Nggak gitu bray caranya. Dia mupuk perasaan itu karena dia takut diungkapin. Kalau gua adalah tipikal yang takut kalau nerima kenyataan yang nggak bisa move on. Mungkin kalau orang lain takut nggak diterima atau ditolak gitu loh. Banyak persepsi masing-masing kenapa dia jadi pemuja rahasia, pengagum rahasia, secret admirer, cewek cowok pasti ada. Dia punya satu pemikiran menurut dia, kenapa dia nggak mau ngungkapin, ya pasti ada. Dan di saat dia tahu faktanya tentang orang yang dia sukain, itu bisa happy bisa sad. Kalau gue yang dapat yang sadnya, yang SMA oke, happy cuman sebentar, yang kuliah itu sad ya. Itu sih. Jadi gue mohon buat kalian semua yang jadi secret admirer atau pejuang pemuja rahasia, gue salut sama lu, dan lu masih bisa nyimpan sampai sekarang, the best sih sumpah. Lu sangat-sangat pinter banget buat nutupin perasaan lu, gila. Lu sama jagonya sama orang yang long distance relationship, gila lu jago sumpah. Dan gue jujur lu is the best deh, dan lu tetap keep fight di situ. Wow, gue bakal kalah gitu di situ, tapi emang hebat berarti lo. Dan gue berpikir mungkin ya itu choice buat lu ya. Mungkin orang lain pun berpikir bakal kayak, gila ngapain sih lu lama-lama jadi secret admirer, cari aja orang lain. Nggak segampang itu bray, beda-beda pemikiran orang tuh, beda-beda. Jadi buat gue berpikir kalau orang yang secret admirer itu jago. Dan orang yang mungkin patah hati tentang secret admirer, coba buat move on aja bray. Mungkin emang berat tapi lakuin, insya Allah bisa kok. Semangat. Itu sih menurut gue ya. Oke, seperti itu cerita yang gue alamin tentang pengagum rahasia secret admirer itu. Thank you yang udah ngedengerin. Kalau lu suka lu boleh like dan subscribe, tapi kalau lu gak suka lu boleh dislike, gak apa-apa. Dan lu boleh kasih komen, mungkin ada yang kurang kata-kata dari gue atau ada yang menyakitkan hati lu, sorry, gue mohon maaf buat yang ngedengerin. Mudah-mudahan lu bisa ngedukung gue terus. Lu bisa request ke gue apa yang lu mau ceritain biar gue ceritakan. Gue kalau misalnya request itu semuanya masuk, sebisa gue bakal ceritain semua di podcast ini. Jadi thank you banget yang udah ngedengerin nantinya, dan hati-hati semua buat yang kalian sedang di jalan dan dimanapun, tetap stay safe. Dan akhir kata, terima kasih.